Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada hari ini saya ingin mencoba kembali menjelaskan peta zaman dari mulai zaman penciptaan sampai dengan Yerusalem baru. Yang dimana tugas ini saya pelajari di dalam tugas di mata kuliah eskatologi yang diampu oleh Bapak Selim Kaliwang, dan ini adalah tugas pribadi yang diminta dalam bentuk pengajaran ataupun penjelasan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin juga sudah pernah mendengarkannya, kali ini saya mencoba kembali merefresh kembali supaya kita dapat memahami tentang peta zaman sampai dengan akhir Yerusalem. Kiranya dalam penjelasan kali ini mendapatkan sesuatu yang berbeda. Saya mencoba untuk menuliskannya juga supaya kita semua juga boleh memahaminya. Mungkin kita sudah pernah mendengarkannya secara lisan ataupun malah menimbulkan kita kebingungan. Jadi kali ini saya mencoba untuk menjelaskan kembali, dan saya juga akan menuliskannya di papan tulis supaya kita bisa mempelajarinya, memahaminya, dan mengerti bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, yang pertama itu dimulai dari zaman penciptaan, ataupun biasa itu kita kenal dari penciptaan, zamannya Allah bekerja, menciptakan langit dan bumi seluruh isinya, sampai pada zaman Abraham dan juga kepada zaman Yesus, ataupun bahkan di zaman Yesus itu zaman parusia. Kemudian juga ada yang tribulasi, post tribulasi, milenium, kerajaan 1000 tahun, dan juga sampai kepada akhirnya di titiknya itu di Yerusalem baru. Ya Bapak Ibu, banyak mungkin menimbulkan pertanyaan dalam kehidupan kita sebelumnya. Kita bisa melihat di dalam penjelasan-penjelasan dalam Alkitab yang kita baca, yang paling jelas itu bisa kita lihat di dalam Wahyu yang menjelaskan tentang tribulasi ataupun bahkan akhir zaman. Kita bisa melihat banyak ayat Alkitab yang membahasnya juga. Kita bisa cek juga di Daniel 9 ayat 27, dan juga kita bisa lihat di Matius, Kisah Para Rasul, ataupun bahkan di zaman itu banyak sekali pencemooh ataupun orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mengejek Yesus juga. Jadi Bapak Ibu, banyak yang bisa kita pahami bersama, banyak ayat firman Tuhan juga yang bisa kita ambil bersama-sama untuk bisa kita memahami peta zaman pada akhirnya. Namun sebelum itu mari saya ingin kita untuk melihat dulu, saya mencoba untuk menggambarkannya dulu secara singkat. Yang pertama kita mulai daripada zaman penciptaan ya. Ya, zaman penciptaan yang kita awali daripada zaman penciptaan ini, kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ini ada di 2000 tahun. Kemudian setelah zaman penciptaan ada yang namanya dari zaman penciptaan sampai kepada zaman Abraham. Tahunnya juga tetap yang sama. Dia di plus 2000 tahun. Setelah dari zaman penciptaan, kemudian lanjut kepada Abraham. Setelah itu juga lanjut di zamannya Yesus Kristus ataupun parousia. Banyak orang juga parousia ataupun rapture. Ya, setelah dari zaman penciptaan Abraham, kemudian zamannya Tuhan Yesus,
Dan terakhir nanti juga kita akan masuk kepada zaman Yerusalem baru ataupun milenium, kerajaan 1000 tahun ada di bagian akhir ya Bapak Ibu. Saya mencoba untuk menariknya ke bagian yang cukup jauh. Saya taruh di bagian sini. Ya, untuk secara singkat demikian Bapak Ibu kita bisa memahaminya dari zaman penciptaan, lanjut ke Abraham, lanjut ke zaman Tuhan Yesus, itu ada 6000 tahun. Dari zaman penciptaan Abraham dan juga Tuhan Yesus ada 6000 tahun. Ya, kita bisa pahami sendiri ya. Tadi di sini 6000 tahun. Dari mana 6000 tahun? Karena di zaman penciptaan itu 2000. Kemudian ditambah ke Abraham juga 2000 tahun. Juga ke zamannya Tuhan Yesus juga 2000 tahun. Dan terakhir itu lanjut ke milenium, kerajaan 1000 tahun juga ada. Jadi masanya itu saya buat di sini jumlahnya menjadi 7000 tahun. 7000 tahun sebelum Masehi, ya. 7000 tahun sebelum Masehi. Nah, karena ada pengibaratan ya Bapak Ibu, ada pengibaratan ataupun kronologi dalam kekekalan itu dari zaman penciptaan sampai dengan zaman Yerusalem baru itu ada 7000 tahun, yaitu dimana kalau kita bisa mengingat kembali ada lagu yang lebih baik 1000 tahun ada lagi ya 1000 tahun di tempat lain daripada lebih baik 1000 tahun, lebih baik lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Nah, jadi itu sudah mengibarkan ini sebenarnya Bapak Ibu, sudah masuk ke ranah ini sebenarnya. Nah, saya bisa jelaskan di zaman yang pertama di penciptaan ini 2000 tahun. Ini zamannya penciptaan. Terus kemudian di Abraham ini adalah zaman Abraham ya di sini ya, ini ada Abraham. Dan juga yang terakhir ini masuk ke dalam Tuhan Yesus ataupun lebih dikenal juga dengan parousia, Pantekosta juga. Rapture. Tuhan Yesus ya. Nah, ini ada 6000 tahun Bapak Ibu. Satu kemudian ditambah dengan 1000 lagi yaitu di sini. Nah, jadi ada 7000 tahun. 6 hari lamanya Yesus bekerja, Tuhan kita bekerja untuk menciptakan langit dan bumi, dan 1 hari adalah 1 hari peristirahatan. Makanya secara keseluruhan itu adalah 7000 tahun. Nah, kemudian sebelum itu kita masuk lagi di zaman penciptaan, di zaman Abraham ini ada banyak sekali bagian-bagian yang bisa akan kita bahas lagi, banyak sekali yang akan kita kembali bahas lagi. Kemudian di zaman Tuhan Yesus juga ada. Di zaman Tuhan Yesus ini dikenalnya sebagai hari Pentakosta ataupun lahirnya gereja. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum hari tribulasi itu akan terjadi yang namanya rapture. Nah, rapture ini Bapak Ibu, seringkali ada orang-orang yang berusaha untuk bisa memahami, bisa menafsirkan kapan akan terjadi, waktunya akan itu terjadi, kapan Tuhan Yesus akan datang. Nah, seperti kita tahu beberapa waktu lalu ada seorang pendeta di luar negeri sana.
di Australia menyatakan bagian dekat Kongo kalau tidak salah. Dia ini sudah memprediksikan kapan akan Tuhan Yesus datang, sampai dia menyampaikan kepada seluruh warganya untuk menjualkan hartanya, memberikan hartanya, membagikan hartanya. Bahkan mereka sudah pergi meninggalkan desanya karena mereka percaya Tuhan Yesus akan datang dan akan terjadi kehancuran. Nah, mereka pun pergi ke salah satu bukit ataupun gunung. Semua warganya pergi mengikuti apa yang dikatakan oleh gembalanya ini. Tapi ternyata yang mereka dapatkan adalah kesia-siaan. Karena waktu Tuhan, kedatangan Tuhan, tidak akan ada dapat yang memahami. Tidak akan ada dapat manusia yang bisa secara implisit untuk mengetahui hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini akan datang Tuhan Yesus. Saya percaya tidak ada. Mungkin waktu itu ada terjadi, dia sampai mengatakan dia mendapatkan penglihatan ataupun mimpi daripada Tuhan Yesus itu sendiri ataupun dari malaikat bahwasanya Tuhan Yesus akan datang. Tapi pada umumnya, pada akhirnya hasil akhirnya adalah tidak ada kejadian yang terjadi seperti yang diinformasikan oleh orang tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, ini dia. Kita bisa lihat penjelasan tentang peta zaman ini di dalam berbagai banyak ayat seperti sampaikan tadi. Bahkan kita bisa melihat di Wahyu tentang penjelasan tribulasi juga ada. Bahkan di Wahyu itu sudah dibagikan dari pasal 1 ke pasal 2 itu ada membahas tentang Patmos. Kemudian pasal 3 itu membahas gereja 7 jemaat. Dan juga pasal 4 sampai pasal yang ke-19 itu membahas tentang tribulasi dan juga parousia. Tribulasi dan juga parousia. Dan di pasal yang ke-20 sampai ke pasal yang ke-22 itu membahas tentang milenium ataupun kerajaan 1000 tahun dan juga Yerusalem baru. Nah, itulah akhir ataupun tempat yang paling dinanti-nantikan oleh setiap orang yang percaya. Nah, itu kita bisa melihat. Jadi saya juga membaginya ya Bapak Ibu. Saya juga membaginya menjadi seperti ini. Saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini saya taruh itu gereja ataupun lebih dikenal juga dengan hari Pentakosta. Hari Pentakosta dan juga masa tribulasi. Selain masa tribulasi juga ada yang terakhir yaitu Yerusalem baru. Nah, ini bisa kita temui di dalam Wahyu mulai dari pasal 1 sampai pasal yang ke-22. Ini membahas semuanya tentang itu disangkut ada di bagian ini. Nah, juga kita bisa melihat di Wahyu 5, Wahyu 6 juga membahas yang sama. Nah, di di dalam Wahyu ini itu nanti akan membahas juga ataupun tanda-tanda kemunculannya kuda putih. Kuda putih itu sendiri digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Kuda putih itu sendiri digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Kuda merah itu kuda merah padam itu digambarkan seperti antikristus. Kuda merah padam itu digambarkan antikristus. Bahkan juga kuda hitam pun itu digambarkan antikristus. Jadi kuda merah padam dan juga kuda hitam itu digambarkan sebagai antikristus. Ya, antikristus, orang-orang yang mengejek Tuhan Yesus. Kemudian kuda hijau ataupun kuda kuning, ya kuda hijau kuning itu menggambarkan iblis yang menunggangi kuda tersebut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan mencoba untuk menjelaskannya lagi. Kalau ini saya sudah sampaikan tadi ada gereja atau Pentakosta, tribulasi dan juga Yerusalem baru. Nah, yang saya sampaikan tadi di Wahyu 5 dan juga Wahyu 6 itu ada yang namanya
kuda putih itu lebih dikenal dengan sosok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri. Kemudian ada kuda merah padam. Kuda merah padam. Dan juga ada kuda hitam. Dan yang terakhir itu kuda kuning atau hijau. Nah, ini kalau yang ini kan digambarkan sebagai Tuhan Yesus sendiri. Sementara kalau kuda yang dua ini, merah dan juga hitam. Yang merah dan hitam ini dikenal sebagai Antikristus. Mereka berdua ini dikenal sebagai Antikristus. Sementara kuda yang kuning hijau ini digambarkan sebagai sosok iblis. Nah, ini dia. Jadi kuda putih itu digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Kuda merah padam dan juga kuda hitam itu dikenal sebagai Antikristus. Dan juga kuda kuning hijau ini dikenal sebagai iblis. Nah, dari bagian kemunculan dari tiga ini, kita bisa tarik ketiga ini masuk kepada zaman akhir, zaman akhir. Nah, karena setelah kemunculan mereka ini diperkirakan akan banyak terjadi penyesatan, terutama kepada Antikristus. Akan terjadi pemberontakan yang akan mereka lakukan, bahkan akan kemunculannya iblis. Jadi karena kemunculan iblis ini dan kemunculan Yesus kita melihat bisa bersama-sama di dalam Wahyu ini, Bapak Ibu. Nah, ataupun saya juga setelah tadi ya, ini Antikristus, iblis, akhir zaman. Di sini juga bisa kita tarik tentang hari-hari akhir menjelang parousia. Hari-hari akhir menjelang ya, Bapak Ibu. Hari-hari akhir menjelang parousia. Jadi di Wahyu itu kita sudah bisa melihat secara langsung sebenarnya. Karena banyak sekali tanda-tanda yang muncul di dalam Wahyu tersebut. Bukan hanya di Wahyu, banyak firman Tuhan yang membahas ini juga. Mulai dari Lukas 19 ayat 41, 1 Tesalonika 4:13, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 3 dan juga ayat 4. Nah, ini ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama. Ini menjelang hari-hari akhir parousia, menjelang hari-hari akhir parousia. Ini banyaknya tanda-tanda yang kita bisa lihat ya, Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum ini juga kita akan masuk ke dalam pembagian zaman. Pembagian zaman. Saya ingin coba untuk hapus dulu ya, Bapak Ibu. Nah, tadi saya ada sempat singgung tentang tribulasi. Ya, zaman tribulasi ini kita bisa lihat di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai ayat 27. Tribulasi ya, tribulasi. Tribulasi kita bisa lihat di dalam Daniel. Dalam Perjanjian Lama, Daniel 24 ayat 24 sampai 27 pasal yang ke-9. 24 sampai 27. Ya. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam Alkitab kita itu. Nah, di sini ada memiliki pembagian waktu ataupun kalau biasa di zaman kita sekarang ini kalender kita itu kan setiap Desember itu sudah memasuki yang namanya tahun baru. Kalau di kalender Yahudi itu mereka menggunakan kalender Yahudi itu ini kalender Yahudi itu sama dengan mereka perhitungannya bulan. Kalau untuk menentukan hari
ataupun lebih serius lagi mereka masuk kepada ini bangsa Israel juga memiliki bagian yang berbeda. Israel. Nah, di perhitungan para orang Israel adalah antara tahun baru itu berbeda dengan bulan, karena mereka di September itu adalah tahun barunya mereka. Jadi kalau mereka tanya bulan di sini September adalah tahun baru. Ini adalah kalendernya mereka orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu di setiap bulannya itu ada perhitungan-perhitungan yang berbeda. Bahkan di orang Israel juga September adalah tahun baru di kalendernya mereka. Jadi untuk kita zaman sekarang ini memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan. Nah, untuk perhitungan secara jelasnya itu kita bisa bagi menjadi 360 dikali 490 sama dengan 490 360 dikali 490 sama dengan 1706 hari. Di sini sebutannya, sini disebut di sini disebut tribulasi ya. Jadi mulai dari 360 dikali 490 hari, jadi totalnya 1764 hari disebut dengan itu adalah masa-masa tribulasi yang akan dilalui itu di tribulasi. Di tribulasi. Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat di dalam Daniel 27 ayat Daniel 27 pasal 9. Daniel 9:27. Kita bisa lihat bersama-sama Bapak Ibu. Nah, dan bahkan di dalam ini ada pembagian masa juga Bapak Ibu. Ada pembagian masa. Pembagian masa kita bisa lihat. Ada pembagian masa itu 70 kali 7 masa. 70 dikali 7 masa dibagi ini dibagi di dalam zamannya Daniel ya. 70 kali 7 masa dibagi dalam zamannya Daniel. Ini ada di dalam zamannya Daniel ya. Bapak Ibu kita bisa melihatnya sendiri di dalam Daniel 9 ayat 27. Yang pertama sampai Yesus itu kita bisa lihat ada pembagian yang sama. Daniel sampai Yesus. Ini yang pertama Bapak Ibu, dari ini zaman Daniel sampai zaman Yesus. Yang kedua ada 1 kali 7 masa, 1 kali 7 masa yang diperkirakan ini adalah masanya tribulasi. Adalah masa tribulasi. Jadi 70 kali 7 ini dibagi dua. Zaman pertama masa zaman dari Daniel sampai kepada Tuhan Yesus. Dari Daniel sampai ke Tuhan Yesus. Dan yang kedua itu 1 kali 7 masa ini adalah masanya tribulasi lamanya. Jadi dibagi dua. Ini tribulasi. Nanti juga kita masuk dalam pre-tribulasi ataupun post-tribulasi juga ada. Nanti kita bahas ya.
tribulasi dan juga post tribulasi. Nah, ini 77 kali masa yang dibagi menjadi dua. Pertama dari masanya Daniel sampai kepada Yesus, sampai zaman Yesus. Dan yang kedua 1 kali 7 masa adalah masa lamanya tribulasi yang mereka dengar. Nah, ini kita bisa lihat seperti saya bilang tadi ada di dalam Daniel 9:27. Ataupun bahkan dikenal di sini dengan sebutan 14 misa di bagian pembagian Daniel ini. Kita bisa cek sendiri, coba di dalam bagian kita masing-masing kita bisa baca. Kemudian setelah ini masuk kepada bagian yang dijelaskan oleh Daniel sendiri yang ada dalam Daniel. Bahkan tadi kuda putih, tanda-tanda yang ada di dalam kitab Wahyu kita sudah lihat juga. Pembagiannya mulai dari kita bisa lihat juga di dalam seperti saya bilang tadi Wahyu 1 itu membahas tentang Wahyu 1 itu membahas tentang Patmos, Pulau Patmos. Dan juga di pasal yang kedua itu membahas tentang 1 dan 2 itu Patmos, 1 dan 2 ini Patmos. Yang bagian ketiga itu 7 jemaat mula-mula. 7 jemaat mula-mula. Dan yang ke pasal dari 4 sampai 19 itu tentang tribulasi ataupun parousia. Tribulasi dan parousia di ayat 2 pasal 50 sampai dengan 22 itu membahas tentang milenium dan juga Yerusalem baru. Milenium Yerusalem baru. Milenium dan Yerusalem baru. Nah, ini kita bisa temuin di dalam Wahyu, Bapak-Ibu. Sebelum pada akhirnya tadi jatuh ke dalam tanda-tanda yang muncul di dalam Wahyu, mulai dari ada kuda putih yang diibaratkan, dianalogikan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan juga ada kuda merah padam, kuda hitam itu adalah Antikristus, dan juga kuda kuning hijau itu adalah iblis, ya, yang menandakan hari-hari akhir tribulasi tadi. Jadi itu yang bisa kita lihat ya, karena di bagian Wahyu ada sudah kita bisa membaca bersama, kita bisa lihat di situ. Nah, di bagian ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada zaman gereja, ya, zaman gereja atau Pentakosta, dan juga tribulasi, dan terakhir itu Yerusalem baru. Itu di dalam Wahyu, kita bisa cek di dalam Wahyu, kita bisa melihat di dalam Wahyu. Nah, sebelum lebih jauh lagi, di zaman Tuhan Yesus ini dikenal sebagai Pentakosta. Kita tarik. Pentakosta ataupun zaman lahirnya gereja. Ini gereja mula-mula, awal pada awal di Pentakosta di Tuhan Yesus. Nah, di zaman Tuhan Yesus sendiri, mulai dari penciptaan ke Abraham dan Abraham ke Tuhan Yesus, ini dikenal sebagai yang biasa paling dikenal adalah rapture. Itu ada sebenarnya. Ini rapture ataupun juga dikenal sebagai parousia. Parousia. Nah, ini yang seringkali digambarkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Banyak orang yang mencoba untuk menafsirkan, gitu. Banyak orang mencoba untuk memahami, bahkan untuk menentukan titiknya dari kedatangan Yesus sendiri, Pentakosta itu sendiri. Nah, di bagian ini memiliki bagian-bagian masing-masing. Di Pentakosta ini, di zaman gereja mula-mula, itu dikenal juga dengan hari
panen gandum itu setelah 40 hari setelah 10 hari itu kebangkitan Tuhan Yesus dan 40 hari itu adalah selama masa pengobatan tersebut. Nah, jadi ada 50, makanya kita penta itu 50 Pentakosta. Jadi karena 10 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi. Bahkan orang-orang dari segala penjuru berkumpul di satu tempat. Mereka panen gandum karena bertepatan dengan hari panen gandumnya orang Yahudi pada saat itu. Nah, parousia ini sendiri terjadi sebelum masa tribulasi. Jadi sebelum tribulasi itu akan terjadi rapture. Sebelum tribulasi akan terjadi rapture. Ya, sebelum parousia itu akan terjadi yang namanya tribulasi. Sebelum parousia tribulasi. Nah, sebelum parousia terjadinya tribulasi. Dan sebelum rapture juga itu akan terjadi yang namanya sebelum tribulasi akan terjadi rapture. Sebelum terjadi rapture dulu atau sebelum tribulasi akan terjadi yang namanya parousia atau tribulasi. Ini kita bisa lihat sama-sama di dalam 1 Tesalonika 4. Kita juga bisa lihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ayat 4 pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 12 ya. Pertama tadi Tesalonika, kita coba cek ya, 1 Tesalonika 4, dan yang kedua itu 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4, dan yang kedua itu pasal 4 itu kita bisa lihat di ayat kelima sampai ayat yang ke-12. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang membahas ini. Bapak Ibu bisa lihat, cek sendiri coba, ada di ayat firman Tuhan. Jadi sebenarnya untuk masa-masa ini ada setiap firman Tuhan yang melandasinya. Setiap bagian ini ada firman Tuhan yang bersangkut paut yang melandasinya juga, yang kita bisa cek juga. Bahkan di Matius 27 ayat 45 sampai ini, Matius 45 sampai 50 ya. Matius 27 ayat 45 sampai 50 ini menjelaskan tentang tabir yang terpecah ya. Tabir yang terpecah, ruang Maha Kudus yang akan terjadi. Ruang Maha Kudus akan terjadi, tabir yang pecah, ruang Maha Kudus, dan juga gempa bumi yang akan terjadi. Tabir pecah, ruang Maha Kudus, gempa bumi. Banyak orang yang coba ingin untuk memahami, bahkan menentukan titik tanggal akan terjadinya bagian tersebut. Tapi sebenarnya tidak ada yang terjadi di dalam pemahaman mereka, tidak terjadi dalam penentuan mereka, karena waktu Tuhan tidak ada yang pernah dapat menentukan, tidak ada yang tahu. Nah, di bagian ini kita bisa menemui ini 33,5 setengah sebelum Masehi. Nah, pelayanan Tuhan Yesus itu selama pelayanan Yesus 3 sampai 3,5 tahun. 3 sampai 3,5 tahun. Nah, selama 3 sampai 3,5 tahun ini diperkirakan Tuhan Yesus melayani ya, sebelum akhirnya naik ke atas surga, terangkat
sebelum dia pergi meninggalkan para murid. Kita bisa lihatnya. Nah, di situ juga muncul yang namanya pembinasa keji, ya, Ibu, pembinasa keji. Pembinasa keji ataupun dikenal juga sebagai antikristus. Pembinasa keji ataupun antikristus sendiri. Nah, Yesus melayani selama 3 ataupun 3,5 tahun lamanya. Yesus sendiri diperkirakan dari Zion yang sekarang itu dikenal dengan kota Daud. Atau Yerusalem baru. Yerusalem baru. Itu bisa kita coba lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Matius 24 ayat 15. Nah, jadi Bapak Ibu, pelayanan Tuhan Yesus itu 3 ataupun 3,5 tahun lamanya Tuhan Yesus melayani. Kemudian setelah waktu Yesus melayani, Yesus naik. Itu ada yang namanya pembinasa keji, kemunculan daripada pembinasa keji, atau yang dikenal juga sebagai antikristus. Orang-orang yang akan melakukan pemberontakan. Zion, kota Daud, Yerusalem baru. Ini bisa kita lihat di dalam Matius 24 ayat 15. Ya, Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Nah, untuk pembagian tadi seperti saya sampaikan, dalam setiap tahun-tahun ya penciptaan Abraham, Tuhan Yesus, bahkan sampai ke milenium ini ada pembagiannya juga. Ada pembagiannya. Saya coba untuk bisa menyampaikan. Saya coba untuk bagi pertama yang masa pertama itu 3. Kita bagi 2. 3,5 tahun. 3 tahun. Nah, 3,5 tahun ya. Mungkin coba kita bisa buka sama-sama di dalam Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 4 ayat 13 sampai ke 18. Kemudian lanjut lagi di 2 Tesalonika 2 itu ayat yang 1 sampai ayat ke-4. Ayat 1 sampai ayat 4 yang membahas pembagian tahun ini lagi. Dan juga terakhir ada di Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Lukas 19 ayat 41. Di sini Lukas 19 ayat 41. Pertama masa 2 setengah sebelum Masehi. Ini dikenal juga sebagai masa ataupun 3,5 tahun ya. Masa 3,5 tahun. 3,5 tahun. Itu harinya 1290 hari. Itu kalau dihitung hari 1290 hari. Ya, itu setengah masa. Dua setengah masa itu sama dengan ya 3,5 tahun. 3,5 tahun kalau dijumlahkan ke hari itu 1290 hari. Ataupun masuk ke 3 ya, kalau kita masukkan tahunnya menjadi 3,58 tahun. 3,58 tahun.
1290 hari. Ini berdasarkan perhitungan kalender orang Yahudi pada saat itu. Ini berdasarkan perhitungan kalender orang Yahudi. Perhitungan kalender orang Yahudi. Nah, di sini ini kita bagi yang namanya tadi 7 masa. Kata di dari awal kita bahas tentang 7 kali 70 dan juga satu pembagian masa yang kedua 1 kali 7 masa. Ini kita bagi kedua dan di sini dia biru. Nah, di tanda yang kedua ini tanda pertama. Ini tanda pertama. Tanda pertama itu akan terjadi yang namanya suara malaikat ataupun trompet. Suara malaikat, dan juga yang kedua itu di sini sangkakala, trompet sangkakala. Nah, ini yang pertama akan ada muncul 2 tanda, yaitu tanda pertama suara malaikat dan juga yang kedua itu suara sangkakala yang nanti akan berbunyi. Ini dikenal sebagai Rosh Hasanah. Nah, ini dikenal sebagai Rosh Hasanah. Dan yang kedua itu nanti akan di bagian kedua, tanda kedua itu Tuhan Yesus turun. Nah, ini dia. Jadi tanda yang pertama itu dalam 3,5 tahun ataupun 3,5 masa, kalau dikalkulasikan ke dalam tahun ya menjadi 3,58 tahun. Kalau masuk ke harinya, dihitung hari berdasarkan perhitungan kalender Yahudi itu menjadi 1290 hari. Itu menjadi 1290 hari. Dan untuk suara malaikat dan juga sangkakala ini dikenal pada saat itu sebagai Rosh Hasanah. Dan yang kedua itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi di bagian yang kedua Bapak Ibu. Nah, yang di masa 7 masa ini ataupun 7 tahun ini akan muncul yang namanya pre-tribulasi. Kita coba untuk ini. Di sini saya harus masukin di sini. Sini ya, 7. Ini nanti ada yang namanya pre-tribulasi. Ada yang nanti namanya pre-tribulasi. Nah, kemudian kita juga masuk lagi yang namanya parousia ataupun post-tribulasi. Ada zamannya juga, ada zaman post-tribulasi. Ada zamannya post-tribulasi. Ada zaman post-tribulasi, dan setelah ini baru masuk di sini kerajaan 1000 tahun ataupun juga dikenal sebagai milenium. Nah, nanti di bagian ini Tuhan Yesus itu mengirimkan api. Orang kenal demikian ya. Tuhan Yesus kirim api. Tuhan Yesus mengirim api. Yang kedua, di zaman 1000 tahun ini, milenium ini, itu iblis ditangkap. Ya, ada penangkapan iblis diikat. Dan juga nanti iblis juga dilepas kembali. Iblis dilepas. Ini di kerajaan 1000 tahun. Berarti kerajaan 1000 tahun milenium ya. Dan di akhir ini kan kita masuk kepada Yerusalem baru. Nanti
Nanti di akhir ada Yerusalem baru. Saya menuliskannya sebagai GB, Yerusalem baru. Nah, jadi Bapak Ibu, di kerumitan ini ya, yang tadi saya sudah tulis juga, yang satu juga banyak sekali menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, gitu. Banyak sekali. Karena sebelum masuk ke sini juga kita masuk ke dalam masa pembuangan di Babel, Bapak Ibu, pembuangan ya. Pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel itu selama 70 tahun. Pembuangan di Babel itu selama 70 tahun dan juga intratestamental itu juga selama 400 tahun. Intratestamental itu selama 400 tahun. Kemudian penciptaan itu tadi penciptaan. Ada masa penciptaan, ada juga masa pembangunan penghancuran bait Allah. Penghancuran bait Allah dan juga pembangunan bait Allah yang kedua. Pembangunan. Jadi setelah penghancuran bait Allah yang pertama, ada pembangunan bait Allah yang kedua. Itu setelah kelahiran Tuhan Yesus. Itu kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu penghancuran yang pertama itu penghancuran pertama 516 sebelum Masehi. Ini penghancuran pertama. Ini pada penghancuran pertama. Nah, kemudian di 70 sebelum Masehi, tahun 70 sebelum Masehi, itu penghancuran yang dilakukan oleh Kaisar Nero. Nah, Bapak Ibu, ini dia. Yang pertama itu ada pembunuhan di Babel selama 70 tahun. Itu dimana ketika bangsa Yahudi, orang-orang Babel ini berusaha untuk mencari nama daripada Allah itu sendiri. Mereka meninggikan, mereka membangun suatu menara yang paling tinggi. Mereka berusaha untuk mencari nama, menyamai nama Allah. Akhirnya ada masa pembuangan 70 tahun namanya. Dan juga ada masa yang namanya intratestamental. Intratestamental itu selama 400 tahun. Yang kedua ada masa penciptaan selama 4000 tahun. Masa penghancuran bait Allah dan juga ada pembangunan bait Allah yang kedua itu ketika Tuhan Yesus lahir. Dan juga ada di tahun 516 Masehi sebelum Masehi itulah terjadi pembuangan pertama. Dan penghancuran yang kedua itu terjadi pada tahun 70 sebelum Masehi, penghancuran kedua yang di bawah pimpinan Kaisar Nero. Di bawah pimpinan Kaisar Nero. Nah, kemudian Bapak Ibu melihat begitu banyaknya kejadian pada saat itu, mulai dari penciptaan, zaman Abraham, kemudian Tuhan Yesus, ada keganjian tahun. Nah, demikian Bapak Ibu. Sampai kepada akhirnya muncul sampai di Yerusalem baru. Itu seperti saya tadi akan ada muncul banyak sekali yang namanya pembinasa keji,
ataupun lebih dikenal sebagai antikristus. Pada parousia ataupun rapture ini kita bisa lihat di dalam Matius ya, di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 50. Itu di mana seperti saya katakan tadi, tabir terbelah Ruang Maha Kudus, dan juga terjadinya gempa bumi. Di bagian ini masuk tadi sebenarnya zaman Agustinus ataupun zamannya Herodes. Agustinus atau Herodes pada zaman pemerintahan mereka. Nah, kemudian setelah itu pelayanan Tuhan Yesus itu 3 sampai 3,5 tahun. Ini pelayanannya Tuhan Yesus. Nah, banyak yang bisa kita pahami dari bagian ini, mulai dari masa tribulasi, post tribulasi, dan juga pembagian penciptaan di zaman Abraham, setiap kejadian-kejadian ini di zamannya gereja Pentakosta, gereja jemaat, gereja awal mula, bahkan jemaat awal kita bisa lihat semua ini. Makanya kronologinya kita bisa cek bersama-sama di dalam Matius 24 ayat 29 sampai juga ayat 36. Kemudian bisa lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4, Kisah Para Rasul 2 14 sampai 21. Ya, banyak sekali pembagian-pembagian ini yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mata kuliah yang saya dapat, yang diajarkan langsung oleh Pak Selon Kaliwang, banyak hal yang boleh kami pahami, banyak hal yang kami dapati di kelas yang kami pelajari tentang bagaimana respon kita tentang akan terjadinya tribulasi tersebut, dan juga penciptaan tentang dari zaman penciptaan sampai di zamannya Yerusalem baru. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semoga dari penjelasan yang saya sampaikan kita sedikit mengetahui lagi. Ada banyak sekali kejadian di dalam penciptaan sampai dengan Yerusalem baru ini. Ada kosmologi, ada present, ada future, banyak sekali ya. Banyak sekali ayat Alkitab juga yang membahas setiap kejadian-kejadian di dalam dari penciptaan sampai dengan Yesus Yerusalem baru ini. Kita bisa melihat banyak sekali, banyak tipologi-tipologi dari perjanjian lama, perjanjian baru, di zaman gereja awal mula sampai ke zaman yang akhir. Namun kita tidak bisa menanggapnya bagaimana Bapak Ibu, karena seperti yang saya tuliskan tadi seperti ini. Jadi 6 hari kerja, 1 hari peristirahatan. Makanya tadi saya hitung dari penciptaan itu 2000, Abraham 2000 tahun, Yesus Kristus 2000 tahun, itu jumlahnya 6000 tahun. 1000 tahunnya adalah hari penciptaan. Jadi 7000, 6 hari lamanya Tuhan Yesus bekerja, dan hari ke-7 itu adalah hari peristirahatan. Seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di hari Pentakosta itu banyak sekali kejadian-kejadian ya. Seperti kata-kata yang banyak muncul, seperti kata Pesa, hanya 1 hari, hari Paskah ataupun Jumat Agung, ya, dimana itu adalah hari raya penting Paskah, hari raya penting yang itu hari raya roti tidak beragi juga selama 7 hari. Jadi dari hari terakhir itu harus ada yang namanya perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kepada zaman kita sekarang, mungkin banyak gereja yang melakukan perjamuan kudus, mungkin 1 bulan 1 kali, ataupun ada hari-hari tertentu yang mereka sudah tetapkan. Itu bergantung lagi pada kalender-kalender gereja yang dimiliki oleh gereja tersebut. Yesus itu sendiri dikenal sebagai roti hidup, atau makna roti perjamuan itu sendiri adalah tubuh Kristus yang disiksa ataupun dicambuk, dipukul. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa coba lihat di kejadian ini juga. Kita bisa Taman Eden juga ada 2 pohon yang pada waktu itu
Tuhan Yesus larang. Yang pertama ada pohon pengetahuan, dan pohon kedua ada pohon kehidupan. Kita coba bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat 33 sampai 66, Kejadian 3 juga ayat 66. Hari Raya Israel itu antara 7 ataupun hari keempat yang digenapi sebelum 3 September. Sebelum 3 September ya. Yang ditafsirkan akan adanya rapture ataupun sangkakala, yaitu tadi Bapak Ibu akan terjadi sangkakala seperti saya sampaikan tadi. Ini sangkakala suatu malaikat. Rapture itu adalah suatu kejadian yang manusia tidak dapat patokan harinya kapan akan terjadi, tanggal berapa. Kita bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dan juga di Pentakosta ini ada terkenal yang namanya fresh fruit, Bapak Ibu. Ada terkenal yang namanya fresh fruit ataupun buah bugaran. Buah bugaran. Ya, di mana 7 minggu setelah babat ataupun fresh fruit disebut juga hari raya panen. Itu tadi ini dia yang dilakukan oleh seluruh bangsa yang hadir pada saat itu, yang berbarengan dengan ya, buah yang dimana fresh fruit. Itu buah fruit. Hari raya Pentakosta juga disebut sebagai lahirnya gereja. Nah, ini dia. Jadi pada waktu itu selain mereka merayakan hari Pentakosta, kenaikan Tuhan Yesus, hari mula-mulanya gereja juga hadir, mereka yang namanya buah segar, ini buah bugaran, ya, fresh fruit, dan juga buah bugaran. Hari raya Pentakosta juga disebut dari lahirnya gereja. Dan perayaan hari raya Pentakosta ini juga berbarengan dengan penerimaan 10 perjanjian dari Allah kepada Musa. Ada 10 perjanjian dari Allah pada Musa, itu adalah berbarengan juga kegiatannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat banyak sekali kejadian-kejadiannya, mulai dari parusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan juga Yesus Yahudi, orang Israel yang ada di benua. Kita bisa melihat banyak sekali ya bagian-bagian. Nah, bahkan dalam imamat juga disebutkan imamat 3 ayat 4, di mana di situ menyatakan hari raya pondok daun untuk anak laki-laki, dan juga Pentakosta atau penulisan 7 minggu. Fresh fruit itu hari raya tidak beragi. Pondok daun itu harus diwakili dengan keluarga yang menghadap Tuhan. Jadi seperti ada perwakilan dari setiap keluarga itu yang datang untuk menghadap kepada Tuhan, mungkin datang ke gereja. Nah, kita bisa lihat juga di dalam Ulangan 16 ayat 15, hari raya Sukaria, utama itu adalah perayaan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang Israel. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama-sama di zaman-zaman yang ini ada zaman penyiksaan nanti yang terjadi, tribulasi itu selama 7 tahun, ada pembinasa keji, antikristus, tribulasi, zaman gereja itu juga akan muncul dengan Protestan melalui Martin Luther, itu akan terjadi di Bapak Katolik di agama pertama, Bait Allah, pentahbisan Bait Allah. Yang pertama di bagian zaman Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan juga yang bagian kedua nanti di zamannya Herodes yang tadi saya sampaikan itu dihancurkan oleh Titus. Ya, Bait Allah yang akan dihancurkan oleh Titus. Itu bisa kita lihat di dalam Daniel 9:24 dan juga ayat 25, yang seperti saya sampaikan ada 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa atau tahun. Kalau 70 kali 7 itu bisa seperti saya tuliskan tadi 490. Kemudian 62 dikali 7 itu pembagiannya menjadi 2 bagian, itu di Daniel sampai Tuhan Yesus. Dan di masa 1 kali 7 tahun ataupun 1 kali 7 tahun masa itu akan kemunculannya antikristus. Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam Matius 24 ayat 24. Jadi melalui penjelasan-penjelasan ini semoga kita bisa lebih perkaya lagi, karena
bagian ini juga menyangkut di bagian Pentakosta ini, ya, pencurahan Roh Kudus. Hari Raya Roti Tidak Beragi juga masuk ke dalam bagian yang dimana dengan Pesak, ataupun tadi juga bagian ini sebagai Rosh Hashanah. Jadi Bapak Ibu, kiranya dalam setiap penjelasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa memahami sedikit banyaknya apa yang telah saya dapatkan juga dari mata kuliah yang diampu oleh kami mahasiswa, yang diajar sendiri oleh Bapak Hasil Takaliwang. Kiranya buat Bapak Ibu yang mendengarkan, melihat juga video ini boleh menjadi berkat, terberkati juga, dan dapat menjadi kesaksian, mengerti bahwasanya rapture itu tidak akan dapat ditentukan oleh manusia kapan akan terjadi, hari apa dan kapan, karena itu adalah waktu dan ketetapan Tuhan sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.